bakar. Lihat-lihat di tokonya. Apa yang tekstil? Ini bahan-bahannya, guys. Yang mau bikin gamis, yang mau bikin atasan, mau bikin apa ya, setelan ya, setelan atasan bawahan, ada di sini semua, guys. Oh, banyak macam, guys. Sekali, guys. Bahannya sama bapak ya. Ya, lurus saja, Pak, lurus. Tanya-tanya sama bapak yang Duduk, Om. satu ini. Pak, lagi kerja ya, Pak? Iya, Bos. Tapi jaga parkir, Bos. Untuk iya, Udah lama di sini, Pak ya? lumayan, Bos. 15 bulan. 15 bulan itu berapa? Awal corona, 15 bulan itu berapa? Setahun. 1 tahun lebih 3 bulan. Ini setiap hari ya, Pak? Apa di rolling, Pak? Setiap hari, Bos. Pagi sampai sore ya? Iya. Mulai setengah 9 sampai sore jelang maghrib. Maaf ya, guys, agak berisik karena di pinggir jalan. Pak, boleh mau nanya-nanya? Mau nanya lagi, Pak? Iya, Om. Kalau keluarganya tinggal di mana, Pak? Semua keluarga tinggal di Jawa Timur. Iya, masih sekolah. Yang anaknya masih sekolah. Masih sekolah. Punya anak berapa, Pak? Semuanya 4. Semuanya 4 yang Istrinya, Pak? alhamdulillah 2013 istri saya sudah almarhum, sudah singgah di surga sana. Berarti Pak Parno di sini sendirian ya, Pak? Iya, Bos. Saya sendiri, Bos. Dari corona berarti belum pulang, Pak? Belum. Ya kebetulan ya setiap ada pendapatan sedikit-sedikit saya kirim ke kampung. Iya. Ternyata Pak Parno masih ingat dengan anaknya. Betul sekali. Iya. Oh gitu ya, Pak Parno ya. Oke, Pak Parno. Saya mau minta izin berkunjung ke tempatnya Pak Parno. Diizinin ya, Pak? Iya, silahkan. Terima kasih sekali. Saya sangat tersanjung apabila Bos mau datang ke rumah. Jangan panggil bos ya, Pak. Oh iya, harus. Oh iya, Pak Parno sebelum kerja di sini, sebelumnya saya mau tahu tentang historinya Pak. Iya. Pak Parno dulu pernah kerja apa aja, Pak? Iya, saya selagi bujangan saya ada di Sumatera, di daerah Ribo Bujang. Terus Oke guys, saya mau melanjutkan bincang-bincang sama Pak Parno yang kemarin ketemu di tempat parkiran, yang ternyata Pak Parno ini pernah menjabat sebagai kepala desa 2 periode. Nah, ini
saya dipersilahkan singgah di tempatnya. Saya akan bincang-bincang sedikit lagi sama Pak Parno. Saya penasaran soalnya. Oke, ikuti bincang-bincang saya sama Pak Parno. Pak Parno, Siap. melanjutkan pembicaraan kita kemarin, Pak Parno. Saya penasaran, saya makanya datang ke sini tuh mau nanya Pak Parno, apa sih yang menjadikan Pak Parno bisa ke Jakarta sampai mau jadi tukang parkir. Padahal Pak Parno kan saya lihat orangnya, cara bicaranya, gaya ininya udah orang hebat, malah menyamar nih Pak Parno ya gitu ya. Bagaimana tanggapannya, gimana Pak Parno? Bos, ini bisa aja sih. Gini bos ceritanya bos. Jadi dalam artian kehidupan itu kan sama halnya roda berputar. Jadi kita pernah enak, pernah nggak enak. Jadi pernah susah, pernah senang, itu hal yang lumrah. Jadi saya jujur karena terlilit ekonomi, saya ditinggal istri dari 2013, sehingga saya harus menafkahi anak-anak saya 4 orang yang semuanya masih legan, masih sekolah semua. Jadi intinya saya medang lawang mau ngais rezeki ke Jakarta. Medang lawang itu apa artinya Pak Parno? Medang lawang itu buka pintu atau lembaran baru yang hubungannya yaitu mengais rezeki itu tadi. Artinya mengundi nasib gitu. Kebetulan teman-teman pada sukses, enak di Jakarta, barangkali saya juga ketularan begitu loh bos. Jadi ceritanya begitu. Ternyata kebetulan saya ada pilihan kerjaannya yaitu jaga parkir. Jaga parkir karena saya sesuaikan karena kondisi saya dan fisik saya, karena saya sudah usia cukup tua, karena udah 54 tahun waktu itu, sampai sekarang ketemunya sudah 55 karena sudah 1 tahun saya jaga parkir ini. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit juga sangat membantu untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Oke guys, jawabannya luar biasa ternyata. Pak Parno, Siap bos. ada rencana nggak atau punya cita-cita untuk misalnya mau bangun usaha lagi atau bangkit seperti dulu lah istilah gitu? Ya rencana sih ada bos. Jadi bahasa Jawa namanya jer basuki mowobio. Jadi melakukan sesuatu, mau usaha baru itu juga harus menggunakan biaya yang tidak sedikit. Jadi untuk sementara waktu, apalagi dengan kondisi corona ini, semuanya serba sulit. Semuanya serba sulit, jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus menekuni kerjaan yang sudah ada dulu. Nah, ya kita sambil nunggu nasib aja. Barangkali nanti ada keberuntungan di objek lain gitu. Mudah-mudahan, nggak taunya ada orang minta dibantukan apa, nyari kain. Karena pasar itu pasar kain, bos. Iya. Gitu. Ya nggak tahu, ini nanti kita nunggu nasib aja. Tapi saya salut sama ya, sekarang akhirnya saya manggilnya bukan Pak Parno lagi, Mbah Lurah dong. Mantan lurah. Atau Mbah Dongkol. Mbah Dongkol. Iya, Mbah Dongkol itu mantan lurah guys, Mbah Dongkol. Iya. Kalau di Jawa itu Mbah Dongkol ya namanya. Mbah Dongkol itu mantan lurah. Wah, kebetulan Pak Parno ini sudah 2 periode, udah kenyang berarti. Pak Parno, Siap. kalau Pak Parno kan umur sekian, berarti anak yang pertamanya sudah menikah dong? Belum. Anak saya yang pertama usia 26 tahun. Oh, belum nikah ya? Belum. Kebetulan habis ulang tahun kemarin tanggal 13 Juni. Anak yang pertama, anak yang kedua 5 Juni kemarin. Artinya 1 bulan Juni ulang tahun 2 orang. Nanti jadi 1 tahun 4 kali bos. Yang anak pertama bulan Juni, anak kedua bulan Juni, anak ketiga bulan Desember, anak keempat bulan Oktober. Jadi Oke, sahabat kelas berat,
Jadi gini, saya mengedukasi kepada teman-teman semua bahwasanya kalau harusnya Pak Parno itu kan gengsi, malu, tapi ternyata enggak, bukan karena hanya kebutuhan loh ya, tapi ya menurut kehidupan beliau ini memang harus dijalankan seperti itu. Jadi kepada teman-teman yang masih muda, jangan gengsi lah, kerja apa aja harus kita jalankan selagi masih menghasilkan apa yang kita inginkan. Gak usah mulu-mulu lah ya. Jadi kita harus bersyukur kalau walaupun kayak Pak Parno ini walaupun jaga parkir, terus tinggalnya juga sama yang punya pasar. Saya pikir nggak ada masalah kalau kita nggak punya masalah gitu. Tapi nggak ada masalah ya. Jadi gitu teman-teman, nggak usah. Saya sendiri juga salut kepada beliau karena tanpa istri dia membesarkan anak-anaknya dari tahun 2000 berapa Mbak? 2013. 1 tahun kemarin istri saya meninggal 2013. Jadi saya menafkahi anak saya, artinya membesarkan anak saya sendiri berarti sudah 7 tahun sekarang. Ya, hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun Pak Parno ini merawat anak-anaknya sendirian. Hebat gak guys? Alhamdulillah. Jadi begini bos, ini menurut saya jadi gini. Sekarang maksudnya yang anak-anaknya tuh yang masih sekolah ada berapa? Ya sekarang masih sekolah ada 2, nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 sudah masuk kelas 2 SMA, kelas 3 sekarang. Terus yang terakhir nomor 4 kelas 2 SMP sekarang. Alhamdulillah anak pertama sudah kerja. Jadi kebetulan kantor desa membutuhkan tenaga kerja, yaitu mau mengangkat staf desa. Kebetulan anak saya ikut kompetisi, akhirnya terpilih jadi sebagai staf desa, sekaligus buka usaha backdrop sama souvenir gitu. Jadi orang lain, kalau kata orang-orang dapat musibah, alhamdulillah anak saya dapat berkah. Terus anak saya yang kedua buka barbershop di rumah, alhamdulillah sudah mulai jalan. Mantap, kelas berat. Makanya yang anak ketiga ini mudah-mudahan nanti kebetulan sekarang sudah masuk dapat undangan yang karena mau bidik misi karena sudah diundang sama salah satu universitas yang nantinya akan dapat beasiswa itu. Ya alhamdulillah semuanya tak terduga. Yang pasti kehidupan ini bos, ini mohon maaf, ini bukan berarti saya nguroni utawa gua ya nasgoro. Jadi kalau kaitan tuntunan agama itu semuanya kembali ke asalnya. Yang asalnya dari tanah akan kembali jadi tanah. Yang asalnya dari api kembali menjadi api. Yang saya asalnya jadi orang biasa kembali menjadi orang biasa. Mantap guys. Katanya agama. Kalau kita yakin itu. Terus Pak Parno, lanjutkan Pak Parno, lanjutkan. Ya itu aja. Artinya bahwa kita tidak perlu malu-malu apapun itu bentuk usahanya. Yang penting kita tidak merepotkan teman. Itu pertama. Terus kedua kalinya ya kita harus mensyukuri apa adanya. Jadi enak nggak enak itu tergantung di rasa ridho, keikhlasan hati. Jadi kalau kita dapat banyak, kalau nggak sehat juga apa artinya. Dapat gede kalau nggak bersyukur juga apa artinya. Ya mendingan kita datar-datar saja. Itu menurut saya tapi. Dan ini sangat terkait dengan tuntunan agama. Mantap. Ya. Nggih, monggo. Pak Parno, Siap. saya kan sudah diizinkan berkunjung ke tempat Pak Parno. Amin. Nah,
Gini Pak Parno, saya mau memberikan sesuatu kepada Pak Parno. Kira-kira ya gini aja, saya tanya Pak Parno mau barang sesuatu dari saya apa? HP bos, kalau ada, karena HP saya jadul sekali. Kalau mungkin karena saya Oh Pak ini Parno, kasih tahu ini HP saya ini yang ini pun juga karena HP saya yang bagusnya hilang. Jadi ini saya yang penting saya untuk komunikasi sama anak-anak saya. Jadi gitu, barangkali nanti ada rezeki bos, berkenan nanti apa legowo nanti berarti yang kira-kira sudah tidak suka boleh saya dikasihkan ke saya. oh gitu. Iya. Oke sahabat kelas berat, Pak Parno ini ternyata HP-nya itu nih, HP-nya masih jadul. Sahabat kelas berat, doakan saya bisa membelikan HP Pak Parno yang Ya Allah, amin. ada apa yang Android ya, Android ya. Amin, amin, Android. Ya, doakan saya ya, supaya saya bisa mengganti ini nih. Bukan sombong maksudnya, memang bukan tapi ya karena saya sudah dibantu diizinkan ke sini, jadi di tempat Pak Lurah mau memberikan waktunya kepada saya, mau meluangkan waktunya, jadi ya ini tanda terima kasih saya kepada Pak mantan lurah 2 periode ya. Iya, Badongkol. Badongkol ya. Oke guys, sampai di sini ini Mbak Lurah. Oh iya Mbak Lurah, maaf ya, ini ada sedikit rezeki ini buat Mbak Lurah. Diterima ya. Banyak sekali bos. Udah jangan dilihat-liatin kan. Iya. Terima kasih banyak. Tak kantongin lagi bos. Iya. Biar nambah di kantong ini, biar panggil temennya. Amin ya Allah, amin. Oke Mbak Lurah ya Pak. Mbah Dongkol. Oke Mbah Dongkol. Siap. Saya terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan kita masih bisa dipertemukan lagi lain Amin, waktu. amin. Siap. Kasih umur panjang, Amin. rezeki yang banyak, Amin. halal dan barokah. Amin. Ya, Mbah amin. Dongkol. Siap. Oke, sampai di sini saya mohon pamit kepada Mbah Dongkol. Amin. Oke guys, sampai di sini bincang-bincang saya di tempatnya beliau Pak Parno, Mbah Dongkol alias ya atau mantan lurah 2 periode. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, salam jahit, salam nyablon, salam gesut. Hari ini saya bikin vlog ke konveksinya Mas Ahmad Hairudin. Saya mau bertanya-tanya di saat pandemi ini apakah kerjaan dia masih stabil atau tidak. Oke, ikuti wawancara saya dengan Mas Ahmad Hairudin. Ini beliau. Mas Ahmad Hairudin. Ya, Saya mau bertanya nih, bagaimana menghadapi situasi pandemi saat ini? Apa kerjaan ini masih stabil atau berkurang? yang jelas pasti ada pengaruhnya. Musim pandemi ini sangat menguras tenaga supaya kita bisa tiap hari buat kerjaan yang ada. Mas Ahmad Hairudin, saya mau tanya, sudah berapa lama Mas Ahmad Hairudin tinggal di sini? Di Cipadu Larangan ini udah mau 7 tahun. Oh, Mas Ahmad Hairudin ini tempat ngontrak apa udah punya sendiri? Masih ngontrak, alhamdulillah. Oh, masih ngontrak. Mas Ahmad Hairudin keluarga itu ada di sini atau di kampung? Di sini sama di kampung. Oh, ada semua. Iya. Lengkap. Berarti harus double ya Iya. pengeluarannya ya. Harus ekstra. Iya. Oke pemirsa, nanti setelah wawancara ini kita grebek anak-anak yang lagi kerja di sana ya. Saya lanjutkan dulu pertanyaan saya kepada Mas Ahmad Hairudin. Mas Ahmad Hairudin, berapa karyawan yang ada di saat ini yang ada di konveksi ini? Alhamdulillah udah ada 32 orang. Wow, 32 itu nggak sedikit ya. Banyak nggak taunya.
Katanya ada apa namanya pengaruh, ternyata sebelumnya bagaimana Mas Ahmad? Sebelumnya nyampe 42. Sebelumnya sampai 42. Iya. Oh, ya. Hebat juga masih. Ya di zaman pandemi ini ya sebagian berkurang kerjaan, ya karyawan pun berkurang. Mas Ahmad ini seminggu ini kira-kira pendapatan, bukan uang ya, pendapatan apa dapat Barang. jahitan itu ada dapat berapa lusin kira-kira? Ya kurang lebih kalau standarnya kurang lebih 1.500 lusin 1.500 lusin kali kali 12 kali 12 potong. harganya. Harganya ya nyampe 55.000. Oh, 55.000 kali berapa tadi? 1.500. 1.500 lusin ya. Ya kaliin aja sendiri ya. Oh gitu ya Mas Ahmad Hairudin. Ngomong-ngomong Mas Ahmad Hairudin, untuk bulan ini bagaimana? Ada kan katanya mau ada lockdown atau apa namanya? Selain lockdown apa itu? SBB. PSBB itu ya. Ya. Itu bagaimana? Yang jelas sih udah ada tanda-tanda ini udah mulai berpengaruh. Kerjaan pun udah mulai berkurang, pesanan konsumen udah mulai berkurang juga. Ya mungkin salah satu dari COVID itu pengaruh juga sih. Oke guys, ternyata Mas Ahmad Hairudin mengalami penurunan omset yang lumayan ternyata. Kalau saya saring-saring cara Ya dari selama pembicara. pandemi ini bisa mencapai kerugiannya ratusan juta lah. Wih, mantap. Berarti di hari-hari yang misalnya kalau mau lebaran itu Mas Ahmad Hairudin berarti omsetnya mencapai ratusan ya? Iya alhamdulillah bisa lebih. Ternyata konveksi keren juga omsetnya guys. Oke Mas Ahmad Hairudin, terima kasih atas bincang-bincangnya. Nanti setelah ini saya mau lihat anak-anak yang lagi kerja. Oke siap. Mudah-mudahan ya Mas Ahmad Hairudin diberi kesabaran. Semua juga mengalami saat pandemi ini seperti ya bukan konveksi aja mungkin ya, kalau mungkin pedagang-pedagang yang lain kayak di pasar di kaki lima mungkin mengalami semuanya karena orang ditahan jangan banyak aktivitas di luar gitu. Iya. Oke guys, Oke. nanti ikuti saya grebek anak-anak lagi kerja jahit ya. Oke. Salam. Oke guys, ikuti saya berbincang-bincang sama grebek anak-anak yang lagi kerja jahit sama motong. Yuk kita tanya-tanya yuk. Mas bisa nanya sebentar nggak Mas? Boleh ganggu sebentar nggak Mas? Oh siap. Oh, iya. Bisa dimatiin Mas? Ya ada apa? Mas di sini sudah berapa lama Mas kerja sama Mas Ahmad Hairudin? Alhamdulillah saya sejak awal Mas. Sejak awal? Paling lama mungkin Berapa tahun? berapa tahun ya? 7 tahunan dah. 7 tahun? Wah, kamu loyal sekali ini sama Mas Ahmad Hairudin nih. Alhamdulillah. Saya setia orangnya Bang. Seminggu dapat berapa lusin nih motong? Tergantung sih Bang. Nggak pasti. Oh, Nanti kadang-kadang banyak kadang-kadang. oh gitu ya. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan cukup buat anak istri di rumah. Amin. Ya. Amin. Ini ada sedikit buat Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih banyak Amin, mau amin, menerima pemberian saya ya. Amin. Mudah-mudahan Abang selalu diberi kesehatan. Amin. Mas, Ya. ini lagi ngapain? Apa lagi ngobras Pak? Ngobras. Iya. Bikin apa ini? Bikin celana Pak. Bikin celana. Iya. Oh. Nih guys, bikin celana guys. Konveksinya Mas Ahmad Hairudin menerima jasa jahitan guys.
Tuh. Seminggu dapat gajian berapa? Ya tergantung sih, kadang sejuta, kadang 900. Kadang sejuta, kadang 900. Iya. Di saat pandemi seperti ini, Iya. mantap. Ya udah. Nih Mas, buat anu Mas ya. Oh, iya. Makasih ya Pak. Ya. Mudah-mudahan sukses ya Pak. Amin. Nih ngapain Mas? Oh, Bikin apa ini Mas? Udah Mas yang depan Mas. bikin baju unik. Oh bikin baju ini. Mantap ini. Baju cewek ya? Ini namanya apa Mas? Modelnya apa namanya? Unik cabe. Unik cabe. Oh ini guys, ternyata bikin baju cewek juga. Ini Mas Ahmad Hairudin langganannya banyak mungkin ya. Bikin celana, bikin baju cewek. Terus di sini udah lama Mas? Lama Bos. Udah lama ya? Iya. Oh. Pulangnya tiap seminggu apa tiap sebulan? Ya tergantung sih Bos. Tergantung pulang. Oh iya. Seminggu dapat gajian berapa? Ya lumayan lah buat makan Mas. Oh, bisa buat makan, cukup buat anak istri ya? Iya. Ya udah. Makasih ya Mas. Iya Bos. Ini Mas buat anu Mas. Oh, makasih Bos. Ya. Aduh. Dapat Udah kerja. kan iya. Udah kan awewe. Wah, ini sih. Ada karyawan ceweknya. Wuhui, cantik. Bikin apa anu Mbak? Bikin baju. Ada bajunya juga bro. Oh, ini namanya apa? Kalong. Kalong jumbo. Nah, ini para ibu-ibu yang badannya gemuk. Nah, bisa nanti hubungi Mas Ahmad Hairudin. Nanti saya cantumin nomor teleponnya Mas Ahmad Hairudin di kolom komentar ya, di deskripsinya ya. Oke. Mbak ya, udah lama di sini Mbak? Baru berapa bulan? Baru sebulan. Udah pernah pulang belum? Belum. Jauh ya, pulangnya kemana? Jawa. Oh, orang Jawa, Cilacap. Baik, rencana mau pulang kapan? Gak tentu ya. Udah Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Udah ada rezeki sedikit Mbak. Ayo kita lanjut guys. Nah ini lagi apa? Ini anu ya, yang terakhir ya kayaknya ya, yang over deck ya. Bang boleh lihat ya hasil jadinya? Oh boleh Mas ya. Oh ini guys, ini yang sudah finish artinya yang sudah jadi guys. Ini kamera nih, baju kalong, namanya kalong. Kalau disingkatnya di sini tuh katanya TKJ. Kalong jumbo. Ini buat ukuran 90 kilo ya, 90 sampai 120 kilo muat ya. Mantap. Mas, boleh nanya-nanya sebentar Mas? Namanya siapa Mas? Namanya Nandi. Namanya Nandi. Ini udah lama? Iya. Berapa tahun Mas? Udah 3 tahun lah. 3 tahun? Iya. Mantap. Loyal juga kamu ya? Sama bosnya. Lumayan Bos. Ini seminggu dapat berapa lusin? Ya dapat lah kalau lagi ada 2 juta gitu. Lusin. Uangnya Oh, uangnya dapat Iya. 2 juta, guys. Penghasilannya kalau lagi rame mencapai 2 juta, guys. ya
Gila, luar biasa. Alhamdulillah bos. Nah, kira-kira mau pulang kapan nih? Rencananya insya Allah lebaran haji. Lebaran haji mau pulang. Iya. Tidak. Kalau mau pulang ya sudah ini buat om tambah ongkos pulang ya. Oke bos, Makasih banyak ya. Bos. Wah, ini aneh lagi nih, bikin apa lagi nih? Wangki. Bikin apa? Wangki. Mas namanya siapa? Kenalin dulu namanya. Namanya Ali. Ali. Mas Ali ini udah lama di sini mas? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun guys. Dia itu bikin baju wangi. Tuh, katanya bikin baju wangi itu cuman bajunya belum jadi. Tuh. Nanti kalau sudah jadi sepertinya ini nih, ini pasang kancing nih guys. Tuh. Oh, ini baru proses ya mas ya? Ya, Mas Ali udah kesini lama mas? sama. Berapa bulan mas? Dari habis lebaran ya? Lebaran. Dari habis lebaran? Kamu udah lama? Sebenarnya udah lama kerja di sini ya? Udah karyawan lama. Oh karyawan lama. Wah ini karyawannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di samping juga ada. Oh, iya. Mantap guys, ternyata karyawannya Mas Ahmad Hairudin tuh banyak. Kalau dibilang sepi ya adalah kerjaan, ya tapi nggak kayak biasanya gitu loh. Oke Mas Ali, terima kasih ya Mas Ali. Terima kasih. Mas Ali ada buat beli kopi Mas Ali ya. Ya, terima kasih. Ya, udah. Nyalo. Waduh, buat apa? Nyalo. Oke, mantap. Oke guys, sampai di sini guys. Oh ya sampai di sini guys ya. Terima kasih. Ini ikuti apa video saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, sobat kelas berat yang saya cintai, masih bersama saya di channel Josto. Hari ini saya kedatangan bos sablon juga ini sebenarnya. Amin. Setelah saya posting video saya yang kelima itu, beliau ini telepon saya, Bang, posisi di mana? Ya, saya di rumah. Mau ketemu bisa Bang, ngobrol-ngobrol? Oh ya bisa. Ya saya sangat berterima kasih banget Pak sama Bang Marcel nih kalau mau ngobrol-ngobrol sama saya ya, alhamdulillah gitu kan. Bang Marcel gimana kabarnya Bang Marcel? Kabarnya luar biasa Bang Marsam. Jadi gimana nih Bang keseharian sekarang? Ya saya tetap aktivitas seperti biasa, ya bekerja seperti biasa, apa yang sudah saya punya ya tetap saya jalankan. Di samping saya bikin konten-konten video, ya karena masih pemula. Bang Marcel ini dari mana nih? Tinggalnya di mana tadi? Jauh nggak nih? Ya, lumayan Bang, saya tinggal di daerah Tangerang. Jadi saya datang kemari sebenarnya pengen dengar sharing dari Bang Marsam nih. Oh, iya. Mengenai sablon manual kan saya lihat di YouTube ya kan menarik banget nih. Kan tempat sablon udah gede banget ya kan, terus Terima kasih Bang Marcel. yang kerja juga banyak, kayaknya udah sukses banget nih Bang. Amin 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 amin. Jadi saya pengen nanya nih Bang, awal mulanya Bang mulai sablon tuh gimana, bisa diceritain nggak Bang? Awal mula saya sablon itu sebenarnya saya juga spekulasi ya. Karena tadinya saya basicnya tidak ada sama sekali di sablon dan saya belum pernah kerja di sablon waktu itu. Pada tahun 2007 itu saya berangkat dari punya sablon tuh bukan apa ya, berangkat dari tadinya di rumah makan ya saya. Jadi sebelum nyablon di rumah makan, Iya. masak, Iya masak. buka rumah makan apa gimana? Ya punya rumah makan waktu itu. Nah, akhirnya rumah makan itu saya jual karena ada yang mau ngajak usaha sablon ini. Saya dituntun sama mereka, sama dia. Akhirnya saya buka. Maksudnya yang ngajak itu sebelumnya udah main sablon? Yang ngajak itu sebenarnya belum pernah punya sablon, tapi dia waktu itu sales. Jadi dia
punya sablon, punya bos mau nyablon disalesin sama dia, akhirnya dia hanya apa, Oh, jadi mediator lah. marketing aja. Marketing ya kalau bahasanya. Kalau bahasa bisnisnya tuh marketing kan guys. Jadi terus tutup rumah makan, jual, baru buka usaha sablon. Iya, saya waktu itu ya modalnya hampir 80 sekian lah. Gede juga berarti. Dan waktu itu saya karena belum tahu trik-triknya, cara-caranya bagaimana saya ngirit ya, waktu itu kan pengen ini dibeli, pengen itu dibeli, pengen yang ini dibeli, ngikutin kemauan tukang waktu itu. Jadi karena belum ngerti waktu itu. karena saya belum ngerti Belum sama kuasain, sekali ya? dan belum pernah terjun, jadi saya waktu itu justru saya yang bekerja, tukang saya yang arahkan. Waktu itu malah saya yang jadi pekerja. Enak dong tukangnya. Ya enak nggak enak. Tukangnya yang enak. Terus itu udah buka langsung di Cipadu. Enggak. Saya waktu buka pertama itu posisinya ada di Depok. Cari barangnya, cara nyari orderannya itu di pasar Cipulir waktu itu. Itu langsung Ya, punya ke konveksi belum. Waktu itu masih partner saya itu yang nyari kerjaan. Saya bagian produksi. Jalan 1,5 tahun saya mengalami kebangkrutan. Akhirnya saya pisah dan saya waktu itu bingung mau ngapain karena saya nggak tahu bagaimana cara nyari orderan ini. Saya belum tahu ilmu marketingnya waktu itu. Jadi 1,5 tahun berjalan terus bangkrut. Itu bangkrut yang pertama. Masih ada Berarti masih banyak nih? bangkrut yang Tapi sekarang udah oke Ya. lah ya. Jadi 2009 itu saya pindah ke Cipadu. Keadaan saya juga masih ngenes juga. Akhirnya yang kontrak 1 petak sedapatnya, masih ditinggalin ya karyawan, keluarga masih ada di situ semua. Kadang-kadang risih juga sama anak-anak yang kerja gitu loh. Gitu. Jadi berselang tahun 2011 akhirnya saya pindah ke sini itu saya sudah pernah bangkrut yang 3 kali. Yang kedua yang mana? Yang kedua masih udah di Cipadu, tapi belum di sini posisinya. Oh, ya berarti sebelum tempatnya sekarang nih udah ada tempat lain tuh. Nah, Itu bangkrut kedua. jadi ya di sini saya juga mengalami kebangkrutan yang 2 kali. Kan bangkrut mungkin turunnya lah, pas lagi turun lah gitu. Masa-masa turun lah. Bukan, jadi waktu itu memang saya masih teledor, belum tahu cara manajemen uang, cara mengelola keuangan. Jadi di tempat sablon tuh perlu manage uang juga, Bang. Oh perlu, jangankan Bukan cuma usaha teknik sablon, ibu-ibu rumah tangga yang belanja ini bagaimana ini saya bisa nyisain uang belanja ini buat keperluan saya kayak beli bedak, ke salon, ya kan? Nah itu penting ternyata. Nah itu saya ternyata waktu itu nggak nguasain. Ya setelah saya punya istri ini saya sering ditegur sama istri saya sering dimarahin. Dimarahin Ya. juga, bos, dimarahin sama istri. Ya sebenarnya bukan kok saya takut sama istri. Jadi istri saya yang lebih menang daripada saya. Biasa, namanya juga Polda. Apa tuh Polda? Polisi rumah tangga. Terus berarti 2000 berapa tadi, Bang? Pindah kemarin tempat terakhir. 2010, 2011 saya kesini. 2011 sampai sekarang masih bertahan. Sampai sekarang masih bertahan di sini. Ya alhamdulillah tempat ini sekarang walaupun saya nyicil sama bank, artinya saya punya utang sama bank. Kalau lunas, ya doakan saya bisa lunasin tempat ini, ya itu milik saya. Luar biasa lah ya. Jadi saya punya angsuran itu ya banyak lah, lumayan banyak, tapi ya mudah-mudahan kuat aja. Jadi sekarang tukang ada berapa? Kalau tukang yang di sini sekarang ada 4. Anggota saya itu karena sablon itu kan satu tukang itu kan berdua, tukang sama kenek.
Yang kerja itu yang borongan itu ada 8. Yang harian itu ada 3. Jadi total 8 sama 3 11. 12 sama tukang setting satu ini guys, tukang setting saya guys, namanya Ali Mustafa. yang Ini biasa gambar-gambar hasil-hasil sablon. ini Marketingnya dari Mus. desainer nih. Jadi adik saya ini desainer, jadi dia di berlatar belakang pendidikan SD ya. Jadi karena waktu itu saya pengen punya sablon yang komplit, bagaimana biar nggak nyeting di luar, bagaimana ya, itu harusnya akhirnya saya pikirkan di situ. Dah saya nekat beli komputer, pinjem uang ke bank, saya buat beli alat sablon sampai alat settingan ini adik saya gembleng, saya ajarkan, saya panggil guru, akhirnya ya alhamdulillah ada hasilnya sekarang. Walaupun adik saya cuma lulusan SD dan saya cuma SMP bro. Makanya tuh Lulusan SMP jadi bos. Yang sarjana gimana nih? ya Anda sarjana akan mengikuti karena umur Anda masih masih di bawah saya masih jauh. hampir sarjana. Masih belajar sama Bang Warsam. Berarti sekarang tukang udah banyak lah ya Bang, karyawan udah banyak. Alhamdulillah. Nah, orderan tuh sekarang tuh dari mana Bang? Dari langganan lama atau gimana? Alhamdulillah orderan itu kalau saya gini. Ya karena saya di sini sudah mau udah 10 tahun lebih. Jadi langganan itu waktu itu keluar masuk. Dari awal begitu. Jadi ya mungkin karena pembayaran, ada juga saya yang mutus hubungan kerja, ada juga mereka yang mutus hubungan kerja, namanya juga jasa kerja. Kalau abang ini berarti sablonnya sablon pasar Bang ya? Saya sablon pasar, promosi masih main ya, tapi jarang-jarang karena fokus saya di pasar. Jadi buat yang nonton nih, jadi di dunia sablon itu ada 2 ya Bang, ada barang pasar, ada barang promosi Ya, biasanya di promosi. sablon tuh. Kalau pasar tuh biasanya yang buat dijual lagi ya. Ya pasar itu produksinya yang lumayan, Yang kuantitinya biasanya banyak. buat Tanah Abang, Karena buat grosir-grosir. grosir, Tanah Abang, Cipulir. Ya. Kalau promosi itu biasanya buat event-event ya Bang? Iya, promosi itu event-event. Nah, karena sekarang catering gitu. sekarang saya pikir sepi sih ya. Karena COVID-19 ini ya sangat pengaruh, kasihan juga ini teman-teman ini. Buat ini Bang, pengen nanya nih. Sekarang kan lagi masa corona nih Bang, gimana, ada dampaknya nggak Bang buat Wah, sablon? dampaknya luar biasa. Dalam satu tahun ini saya biasanya ya saya ngangsur bank aja biasanya oke-oke aja gitu loh. Sebelum corona ya? Sebelum corona, tapi sekarang saya minta penangguhan. Penangguhan ya Bang. Jadi tetap semangat. Ya, saya jujur aja karena memang apa sih yang mau ditutup-tutupin Iya. kan gitu. Buat semua pelaku usaha mungkin Buat sama pelaku keadaannya usaha. ya. Ya, karena saya kemarin juga pernah review di tempat konveksi, saya lihat yang omsetnya segitu ratusan juta juga sekarang agak menurunnya lumayan 50%. Terus banyak sih Bang yang pengen nanya ya. Ini saya nanya dulu dong, Bang Marcel nih usia berapa kok badannya gede segini? Saya usia 26 tahun, berat badan 90 kilo. Wow. Ini gara-gara WFA Bang. Kerja di rumah jadinya gini nih. Nah, gitu ya. Tapi Bang Marcel udah, saya panggil nama aja ya karena Iya. umur saya ini udah mau 40 tapi Marcel baru 26 ya, adik saya jauh ya. Anggap aja kita abang adik ya. Saya minta duit ya Bang. boleh kalau ada. udah nikah Marcel? Belum. Belum. Wih. Lagi rencana Bang, tahun depan doain aja. Ya, amin. Mudah-mudahan lancar. Nih. Jadi saya juga tadinya sempat main sablon manual Bang, cuman satu LH akhirnya nggak diterusin lagi. Kenapa itu? Ya karena mungkin masih muda ya Bang, yang mulai usaha, so-soan aja gitu ikut-ikut. Ternyata tidak semudah yang dipikirkan ya. Iya. Lihat orang jadi pengusaha tuh kayaknya duit Enak. ada, waktu banyak ya kan, tapi Iya. ternyata pas jalanin berat juga ya. Oh gitu ya, sama dong. Iya. Saya juga dulu
awal-awal juga masih gitu. Saya tuh 5 tahun pertama itu menjiwai pekerjaan. Setelah saya mengalami kebangkrutan yang paling fatal ya waktu itu ya. Akhirnya saya pulang kampung. Itu saya langsung minta doa restu sama orang tua. Kaki orang tua saya, bapak ibu itu saya cium. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Waktu itu saya berangkat ke Jakarta tuh lihat orang-orang itu, ya saya pikir kalian tuh biasa aja. Mau bos mau siapa, saya lihat biasa aja. Akhirnya saya lari ke pasar itu niat ingsun nyari rezeki yang halal ya udah. Akhirnya saya pede di situ. Nah, mulailah itu saya sampai di tempat yang sekarang ini saya baru menjiwai keuntungan. Baru udah mulai ngerasain keuntungan. Udah mau mulai ngerasain hasil daripada jerih payah saya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu masih berjuang ternyata Bang. Masih berjuang. Saya itu 5 tahun berjuangnya. Tuh jatuh bangun tuh. Jatuh bangun. Ngeri. Pernah ketipu? Ketipu sih alhamdulillah waktu itu sering. Kirain enggak. Jadi saya waktu itu sablon, saya juga produksi kaos juga waktu itu. Ya banyak lah termasuk apa namanya? Dulu saya waktu main sablon sama bikin barang ya namanya ya, bikin barang kaos itu. Produksi kaos lah. Produksi kaos. Yang buat digrosirin ya. Iya. Ini sampai alhamdulillah notanya ini ya yang satu orang masih ada yang 90 juta. Itu belum bayar sampai sekarang. Belum bayar, alhamdulillah Orangnya sih. kemarin. Mudah-mudahan orangnya selamat. Iya. Mudah-mudahan dia punya rezeki ya Bang. Dikasih rezeki. Nah, ini dulu saya kan pemain giro juga, artinya saya dulu jual di pasar itu main dibayarnya pakai giro. Ini guys giro. Saya dulu tuh nggak dibayar orang segini, 1, 2. Ini hasil tipuannya masih ada. Ini hasilnya ini yang orang yang belum pada bayar ya, bukti orang belum bayar. Bukan nipu lah, mungkin belum ada Ya, mereka duitnya ya. ya waktu itu mungkin mereka juga sama ngalamin Lagi susah jatuh sama kayak saya, tapi ternyata masih ada lagi guys, tuh 30 juta. Itu masih belum ditransfer Bang. 30 juta. Belum dibayar. Ya orang-orangnya ada. Orangnya nggak ada, bagaimana membayar? Ya, itulah namanya pahit manisnya Susah. usaha ya. Ya, susah senangnya. Ya kita memang harus kita jalanin semua dan pasti kita akan merasakan semua itu. Berarti belajar sablon tuh otodidak Bang? Iya, sangat otodidak saya. Belajar dari tukang kan? Belajar dari tukang. Bukan dari guru. Bukan Sekolah. dari sekolah, enggak. Dulu nggak ada internet mungkin. Ada mungkin tapi belum main internet lah ya. Belum lah, zaman saya sekolah. Saya tuh sekolah MTS ya, yang MTS itu sederajat sama SMP. Itu pas pemerintah menggalakkan wajib sekolah 9 tahun. Dan saya lulus SD itu berhenti di rumah 1 tahun, baru itu juga maksa saya. Itu karena keadaan ekonomi. Apa Ya, emang karena males? Ya waktu itu sih gini, pengen melihat keadaan orang tua, pengen bantu kerja, tapi saya belum pantas kerja. Akhirnya saya maksakan sekolah, tapi orang tua nggak mampu. Ekonomi. Tapi juga. ternyata saya harus sekolah waktu itu MTS. Makanya basic saya di kerjaan ini ya harusnya kuli. Makanya saya karena kuli ya, jadi saya kerja keras, kerja yang kasar itu seperti kayak sablon ini kan kasar. Iya. Tapi saya bisa juga nggak kasar. Kayak gimana? Kayak gimana? Ngelus duit lah. Terus duit aja kerjanya. Restoran. Bang Marcel bagaimana usahanya Bang Marcel di sekarang usahanya gimana? Ya, alhamdulillah masih lancar ya. Bang Marcel nih buka sablonnya sablon apa sekarang? Sekarang tuh waktu itu kan sempet sablon manual. Terus berhenti, akhirnya coba digital lah. Digital. Ya. Terus bagaimana digital? Ya bersyukur sih masih berjalan sampai sekarang Bang. Kita buka di TC Permata Hijau,
Dari masa belum promosi sih, satuan-satuan kadang gitu. Kalau sini kan mainnya pasar lah ya. Ini nggak di apa diiklanin di itu kan? Di apa namanya di posting nggak? Ada Instagramnya. Oh, di Instagram. Iya. Ya jadi nanti anu guys, Marcel ini punya sablon digital printing DTG ya, Digital. digital. Jadi kalau jenis lah berbagai jenis macam sablon digital nanti kalau mau nyablon yang digital yang satuan-satuan yang sifatnya satuan atau urgent ya kalau besok pagi dipakai itu sama Bos Marcel ya gitu. Nanti namanya collab sablon. Wah, collab sablon. Sablonnya collab dong. Enggak dong. Collab tuh artinya kolaborasi. Oh, ternyata bahasa Beda intelek dong. juga. Ada di ITC Permata Hijau, Ya, Jakarta Selatan. Ya, Lantai 1, sablonnya Blok 1. Bang Marcel ada di ITC lantai 1 Permata Hijau, Kebayoran Lama, Kebayoran. Jakarta Selatan. Ya guys ya, sahabat kelas berat. Jadi Sahabat kelas berat. kalau mau nyablon manual ya Ke Cipadu aja. ke Cipadu maksudnya. boleh. Josto Sablon. Yang punya Bang Marsam. Terkenal di ini daerahnya apa? Ponasem. Ini Kampung Bulak namanya. Kampung Bulak. Terus ini Bang pengen nanya Bang. Tadi udah dijelasin tuh. Asam manisnya lah pokoknya penanganan pintu segala macam ya. Nah, bisa nggak bagiin tips buat teman-teman kelas berat teman-teman sobat kelas berat yang pengen mulai usaha, baik usaha sablon atau yang lainnya lah gitu, tips-tipsnya gimana tuh Bang? Oh, buat sahabat kelas berat ya, jadi ini kalau untuk yang mau ngawali buka sablon ya sebaiknya belajarlah dulu, bertanya kepada orang yang sudah bisa. Ya mungkin kalau tanya ke saya, ya saya sangat senang sekali kalau dibutuhkan Jadi, pemikiran saya. Jadi saya siap teman-teman. sharing, siap membantu menjelaskan bagaimana usaha supaya modal minim, misalnya punya modal cuman 10 juta. Nah, itu nanti kita arahkan tempatnya misalnya yang seperti ini, alatnya jangan yang baru, ya kan? Ya sambil bergaul sama teman-teman sablon semua, nanti kan kalau masalah orderan, nyari orderan itu nanti ya saling membantu bisa. Di sini walaupun nggak ada komunitasnya, tapi saya termasuk orang di sini, termasuk orang lama, sering memberi penjelasan kepada teman-teman yang masih baru-baru. Nggak usah takut, nggak usah merasa kita ini disaingi atau merasa tersaingi. Urusan rezeki itu udah pasti punya kita ya punya kita, punya sampean ya punya sampean gitu aja. Nggak usah takut, nggak usah curiga gitu. Capek mau pasti. Kalau capek udah pasti karena memang kerjanya kerja kasar. Tapi kalau udah kemungkinan bisa jadi bos lah ya. Ya bos kecil. Bukan kelas berat. Tapi kelas berat ini bisa juga jadi. Nah itu buat teman-teman yang pengen usaha sablon, tapi nggak menutup kemungkinan, maksudnya ya modal nggak sampai 10 juta gitu bisa. Kalau kemarin ada teman saya ya pernah kerja sama saya, dia datang ke sini itu minta pendapat sama saya. Dia bilang maaf ya, dia bilang manggil saya kan bos ya, maaf ya bos, saya mau buka sablon. Nah, kira-kira modal di bawah 10 juta, paling tinggi 10 juta bisa jalan nggak? Saya bilang sangat bisa sekali. Kenapa? Nah terus ya pokoknya pegang dulu uangnya, baru nanti kita ngobrol lagi. Tapi akhirnya dia nanya bagaimana nanti cara nyari pekerjaannya. Nanti saya bantu akhirnya. Akhirnya saya suruh buka, nah, dia beli alat yang second itu. Akhirnya walaupun belum komplit kan bertahap ya. Saya bisa berjalan lah ya. Akhirnya berjalan dan sekarang ya tadinya juga
saya tawarkan pekerjaan, misalnya ada promosi, ada kerjaan nggak? Ini kalau nggak ada kerjaan akhirnya saya larikan ke dia. Ya saya nggak, bukan, akhirnya kan dia juga oh ternyata begini toh, bergaul sama sesama sablon. Kalau kita nggak menganggap mereka itu saingan kita atau kita menyaingi mereka, ternyata fun-fun aja gitu ternyata. Itulah makanya saya bikin usaha namanya kolaborasi, biar nggak ada saingan. Ya nanti kalau Bang Marcel dapat orderan yang seperti basicnya yang water base kayak sablon saya, ya bolehlah dilempar ke saya, kan siap. gitu. Lumayan kan, dapat duit. Dua-duanya dapat, nggak ada yang dirugikan. Iya, ya gitulah. Kalau makanya buat kita ini apa sih sebenarnya nggak ada yang susah. Kalau kita ada niat, ada keinginan, ada kemauan, yang penting kita yakin aja, percaya diri. Urusan hasil nanti lah gitu ya. Nanti gampang ya, usaha aja dulu ya. Yang penting usaha dulu, bener. Yang penting usaha dulu, Penting yang gerak penting dulu. gerak dulu. Kalau memang saya banyak, setiap karyawan yang masuk di tempat kerjaan saya itu yang tadinya nggak bisa apa-apa, orang harian itu kan berarti dia belum bisa menguasai pekerjaan di sini, hanya bisa membantu ngepres, terus nyetak mangkok, balikin bahan yang mau dicetak itu aja. Saya selalu gini, kamu harus bisa nukang. Setelah kamu tahu cara nyetaknya, cara kerjanya sablon ini, kamu harus jadi bos, kamu harus punya sablon kalau kamu senang di sablon kan gitu. Punya usaha sendiri ya. Nah akhirnya dia bilang ya siap kan. Nah itu kan yang paling banyak sebenarnya gitu Bang, kalau orang pengen mulai usaha, apalagi usaha sablon ya, pasti nanya-nanya awalnya gimana sih caranya nyari orderan pertama gitu. Nah Bang Marcel masih ingat nggak orderan pertamanya itu caranya gimana? Masih ingat nggak? Caranya Orderan gimana dapat pertama saya waktu itu sangat grogi. Waktu pertama saya nyari cara orderan. kerja ini? Akhirnya saya gini, saya punya trik yaitu main di tempat konveksi. Konveksi jahit gitu. Main ke tempat konveksi. Nggak mungkin konveksi itu nggak tahu bosnya, ya kan? Akhirnya saya calling sama tukang potongnya, saya bilang, Bang, nyablonnya di mana ini? Oh udah ada tukang sablonnya. Oh ya udah, Bang, saya boleh nggak masukin sablon ke sini? Bukan berarti saya harus menyingkirkan tukang sablon itu sudah ada. Takutnya tukang sablon yang pertama keteter, baru lempar ke saya minta gitu. Konveksi demi konveksi semuanya saya masukin. Bukan satu tempat dong? Bukan satu tempat, karena banyak konveksi ada di sini ya. Akhirnya ya masa 10 konveksi saya masukin nggak ada satupun yang nyangkut. Ya akhirnya begitu, nyangkut juga. Itu jalan sendiri tuh Bang? Jalan sendiri. Nah lama kelamaan karena saya homestay-nya di sini, jadi nggak usah. Akhirnya orang lewat mampir, mungkin dari mulut ke mulut. Oh itu sablon kelas berat itu di sono gitu. Pada saat itu ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan saya ini kalau ada pemain baru, artinya orang bikin kaos pemula, alhamdulillah rata-rata itu cocok dengan saya, karena saya gelar ilmunya semua dari mulai beli kain sampai jahitan, finishing itu saya gelar semua. Ilmunya saya gelar semua, saya kasih semua. Akhirnya ya yang tadinya nyablon cuman satu gambar itu 6 lusinan, cuman 3 gambar, 4 gambar, berarti paling banyak 5 gambar, 5 kali 6 baru 30 lusin. Ya alhamdulillah sekarang sudah mencapai puluhan gambar dan ratusan gambar sekarang. Dalam seminggu dalam bisa seminggu ngerjain berapa lusin kira-kira? Kapasitas saya itu sebenarnya kalau di musim ramai ya ambil patokan ramai aja, karena Bang Marcel ini kan nanyanya berapa kekuatan saya. Iya, kapasitas per minggu. Jadi kalau saya ditanya kapasitas, saya tergantung kayak tukang desainnya, kuat nggak, mampu nggak dia bikin gambar ya. bikin gambarnya. Kedua,
tukangnya kuat gak fisiknya. Gitu. Jadi kapasitas saya seperti kalau 1 minggu tukang saya itu 1.500 lusin. 1.500 lusin Itu 1 udah minggu. Itu udah anu lah. Udah maksimal. Udah saya cut lah, kalau misalnya lebih pasti kasihan yang juga kerja ya, gitu. Walaupun dia borongan. Tapi kalau hari-hari biasa kayak gini ya paling, apalagi corona ini ya. Kalau corona ini paling 500 lusin, 600 lusin itu udah juara gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan Bang ya. Ini kan kalau sini kan saya lihat kan kerjaannya kan banyak banget ya, 1.500 lusin per minggu. Nah kalau misalkan masih ada orang misalkan baru mau mulai itu Bang, baru mau mulai bikin kaos, mau jualan gitu. Betul. Jadi cuman biasanya kan orang untuk awal-awal ya sedikit-sedikit gitu Bang, misalkan 5 lusin, 2 lusin itu masih diterima nggak sih Bang? Kalau orang belajar, insya Allah saya terima. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen buka usaha kaos sablon gitu Bang ya, kaos di sablon tuh nyari tempat sablonnya bingung, kesini aja tuh. Saya malah justru saya tawarkan, mau buka sendiri, mau nyablon di sini, itu saya tawarkan. Itu diajarin. Malah saya ajarin, gratis. Kalau mau belajar sablon tempat saya gratis. Tapi gue dulu belajar di sini bayar kayaknya. Emang lu udah pernah kesini? Pertanyaan yang Nggak, tapi yang beneran Bang Warsam tuh kalau soal ilmu baik Bang. Ya, saya gelar semuanya ilmu, saya gelar, tidak ada yang saya tutup-tutupin. Dan saya merasa gini, kalau semakin saya memberi kepada orang lain, nanti saya pun akan mendapatkan ilmu yang lain dari orang lain, gitu loh. Itu aja. Itu namanya hukum tabur tuai. Yang ditabur itu yang dituai. Iya. Apalagi nih Bang, kira-kira Bang? Masih banyak nggak yang mau ceritain? Sebenarnya saya masih pengen tanya-nanya, ya udahlah, karena ini di konten ya. Jadi Terus kita setengah jam lah. udah hampir Kalau setengah jam ya gitu. Kalau lebih dari itu orang pada malas nonton di sini. Oke, sahabat kelas berat ya, Sahabat inilah kelas berat. bincang-bincang saya dengan Bang Marcel. Yang Bang Marcel ini Jangan Bang Marcel. Marcel ini pengen tahu tentang bagaimana Cara membesarkan usaha sablon sampai sebesar Bang Warsam lah ya. Oh, iya. Ya, mudah-mudahan kalau kita giat, tekun, sama rajin, Intinya emang harus kerja keras lah. kerja keras ya, pasti nanti akan besar. Dan Kalau kerja keras, nggak akan bisa ya. usaha pasti tidak akan membohongi hasil. Oke guys, sampai di sini ya. Kayaknya Marcel udah ngantuk. Kurang kopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.